Assalamualaikum, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Sodik di channel Sodik Nur Hamid. Di bawah cuaca yang rintik-rintik bergemuruh. Jadi sebelum saya mulai tutorialnya, minta maaf untuk omsis kalian jika misalnya nanti audionya kurang jernih karena cuacanya kebetulan lagi hujan. File manager, biasa juga disebut pengolah file, itu penting dalam ponsel Android atau ponsel sistem operasi lainnya. Pentingnya itu salah satunya adalah untuk mengolah file atau mengolah data atau mengolah berkas dan sebagainya. Utamanya untuk file atau berkas yang tidak muncul di galeri. Di ponsel Samsung, file manager atau pengolah file tersebut adanya di dalam menu Samsung. Biasanya untuk Samsung seri A dan seri M, penamaan untuk aplikasi pengolah berkas tersebut adalah file saya. Ini dia filenya. Ini dia, maksud saya ini aplikasinya bukan filenya. Kembali lagi, pertama buka menu Samsung, kemudian sentuh pada bagian menu file saya. Di situ akan tampil beberapa menu ya. Bagian atas atau di bagian atas ada menu-menu yang berdasarkan kategori, yaitu gambar, kemudian kategori video, kemudian kategori audio, kemudian dokumen dan lain-lain. Unduhan juga ada, file instalasi APK dan lain-lain. Sebelum kita buka lebih dalam, kita mulai dari pengaturannya dulu. Di sebelah kanan atas atau di sisi atau di pojok ya, di sudut kanan atas itu ada icon titik 3. Coba omsi sentuh di situ. Nah, maka akan muncul beberapa pilihan menu. Saya tidak akan bahas semua di sini, yang akan saya bahas hanya dua, yaitu menu sampah dan menu pengaturan. Menu sampah ini adalah tempat untuk menampung file yang kita hapus sementara sebelum dia terhapus permanen. Jadi jika omsis menghapus file dalam ponsel omsis, apabila setting file sampahnya ini atau folder sampahnya ini ada dalam posisi aktif, maka file yang omsis hapus tersebut dia nggak akan langsung hilang. Dia akan tersimpan di dalam folder sampah selama 30 hari. Nah, jika selama 30 hari itu omsis tidak melakukan tindakan apa-apa, maka barulah file tersebut akan dihapus secara permanen dari ponsel kita. Kemudian yang kedua itu yang akan saya bahas kali ini pada bagian pengaturannya. Di sini ada beberapa pilihan menu. Nah, ini barusan yang saya sedikit ulas tentang file sampah. Jika posisi pengaturan sampah ini ada dalam posisi aktif, kita coba matikan dulu. Nah, apabila dia ada dalam posisi aktif, aktifkan lagi. Maka seperti yang saya katakan tadi, setiap file yang omsis hapus dia tidak akan langsung terhapus pada saat itu juga. Dia akan tersimpan dulu selama 30 hari. Kemudian jika tidak ada tindakan pemulihan atau tindakan lainnya yang omsis lakukan, barulah setelah 30 hari file tersebut akan terhapus secara permanen. Selanjutnya kita nonaktifkan dulu aja ya folder sampahnya, karena saya biasanya tidak mengaktifkan folder ini. Karena apa? Karena jika kita aktifkan, maka penggunaan memori internal akan lebih besar karena file-file yang kita hapus tersebut.
yang masih tersimpan di dalam folder sampah. Jadi saya tidak suka mengaktifkan pilihan ini. Yang kedua adalah tampilkan file tersembunyi. Ini secara default dari pabrikan dia posisinya off atau nonaktif, karena file tersembunyi itu biasanya adalah file-file sistem yang bisa beresiko jika terhapus. Makanya secara default dari pabrikan file tersebut disembunyikan. Nah, seperti apa tampilannya kita coba. Kita kembali dulu. Misalnya kita buka penyimpanan internal. Di sini penyimpanan internal dan kartu SD pilihannya. Kita coba penyimpanan internal dulu. Nah, tampilannya dia akan seperti ini kurang lebih ya, tergantung folder yang ada di dalam ponsel Om Sis masing-masing. Ini ketika tombol file tersembunyi dalam posisi nonaktif. Coba sekarang kita aktifkan ke pengaturan, tampilkan file sistem tersembunyi. Maka tampilannya akan jadi seperti ini. 1, 2, 3, 4. Di ponsel saya ini ada 4 file tersembunyi, file yang sengaja disembunyikan oleh sistem, karena menurut sistem dia beresiko jika terhapus, makanya dia disembunyikan. Kembali lagi ke pengaturan, kemudian ke bawah itu ada batasan ukuran file besar. Di sini pilihannya ada 25 MB, 100 MB, 500 MB dan ukuran kostum. Ukuran kostum ini bisa Om Sis gunakan jika Om Sis akan menentukan berapa batas kategori file besar. Maksudnya apa? Maksudnya jika Om Sis menyimpan misalnya file video atau sejenisnya yang berukuran lebih dari batas yang sudah kita tetapkan, dalam contoh kali ini 25 MB, maka sistem operasi Android akan menganggapnya sebagai file besar. Artinya file yang berisiko menghabiskan atau memenuhi kapasitas penyimpanan internal. Settingnya itu saja yang penting. Kemudian kita kembali ke halaman ini, kita coba ubek-ubek atau acak-acak dulu ya di bagian penyimpanan internal ini dulu. Di sini ada banyak file dan folder yang bisa Om Sis olah sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ini di sini ada salah satu file atau salah satu folder yang akan kita hapus. Nah, ini pada contoh kali ini ada file atau ada folder bernama ShareIt yang sebenarnya memang dia file sistem dari aplikasi ShareIt, cuma untuk saat ini saya tidak sedang menggunakan ShareIt. Aplikasinya sudah saya hapus, tapi ternyata sampahnya tertinggal. Nah, ini salah satu pengelolaan file yang sangat penting. Karena itu tadi, karena ternyata beberapa aplikasi kadang-kadang yang pernah kita install kemudian kita hapus, ternyata dia meninggalkan file sampah atau file sisa gitu. Nah, untuk membersihkannya, Om Sis sentuh pada sudut kanan atas pada icon titik 3 yang biasanya itu, kemudian sentuh pada bagian menu ubah. Nah, maka di sebelah kiri tiap-tiap folder atau tiap-tiap file itu akan muncul bulatan checklist. Misalnya saya akan menghapus file sisa ShareIt ini, sisa dari aplikasi ShareIt yang sudah saya hapus atau sudah saya uninstall aplikasi. Nah, sentuh pada bulatan di bagian kiri file yang akan Om Sis hapus sehingga terchecklist seperti ini. Lantas selanjutnya lihat ke bagian bawah, layar ya. Di situ ada beberapa pilihan menu, yaitu pindahkan, salin, hapus dan lainnya. Bentar saya batuk dulu. batuk Pak Haji, aduh. Oke, kita lanjut. Karena tadi tujuannya saya akan hapus file ini atau folder ini, maka saya pilih pada bagian menu hapus.
Selanjutnya akan muncul kotak dialog konfirmasi yang berisi pertanyaan hapus folder. Maka lanjutkan OMSIS sentuh pada teks pilihan hapus. Nah, sekarang file yang tadi saya pilih atau folder yang tadi saya pilih sudah terhapus. Kemudian silahkan saja OMSIS buka satu persatu dari setiap folder yang ada di situ. Misalnya ini folder alarm, dia isinya adalah nada nada yang kita gunakan untuk alarm. Kemudian di bagian bawahnya ada folder Androidnya. Ini isinya adalah file-file sistem. Di dalam folder Android ini ada beberapa folder lainnya lagi. Di antaranya yang ada di ponsel saya saat ini adalah file cache, data, media, OBB, dan yang paling bawah ini Android System Properties. Nah, dari tiap-tiap folder ini juga OMSIS buka saja, lihat saja di dalamnya ada apa saja. Misalnya file media ini, di sini ada folder-folder yang terbentuk oleh aplikasi yang terinstall dalam ponsel saya. Di antaranya folder Facebook, kemudian ada folder Grab dan lain-lain. Semua folder ini bisa OMSIS olah, entah OMSIS pindahkan atau OMSIS hapus. Misalnya OMSIS menonaktifkan atau menghapus aplikasi Facebook, tapi bekas foldernya masih tertinggal, seperti kasus tadi aplikasi cari dulu tadi, OMSIS bisa hapus folder tersebut dengan cara yang tadi sudah saya jelaskan. Dan di bawahnya lagi ada folder apa ini, cara bacanya kita ikuti hurufnya dengan ejaan Indonesia aja ya. Ini DCIM ini di dalamnya ada file yang lainnya juga. Kadang-kadang di sini ada folder kamera, yaitu untuk menyimpan foto-foto atau video yang kita rekam. Kemudian di sini ada folder dokumen, folder download, yaitu folder untuk menyimpan file yang pernah kita unduh dari browser, misalnya dari internet ya. Kemudian ada file font, file movie, music, notification, dan lain-lain. Intinya silahkan saja OMSIS buka semua foldernya, dan silakan OMSIS lakukan tindakan sesuai kebutuhan. Apakah akan dipindahkan ke folder lain, file yang OMSIS tuju itu, atau akan OMSIS hapus jika ternyata folder tersebut atau file tersebut adalah sampah yang tertinggal dari aplikasi yang OMSIS hapus, atau OMSIS sudah OMSIS uninstall aplikasinya tapi sampahnya masih ada. Nah, itu dari bagian penyimpanan internal. Kemudian di bawahnya, bahwa penyimpanan internal ini ada penyimpanan kartu SD. Jika OMSIS menyematkan atau memasukkan atau menggunakan memori eksternal kartu SD, OMSIS buka saja lagi, diolah saja apa yang perlu OMSIS olah, apa yang perlu OMSIS hapus, apa yang perlu OMSIS pindahkan atau ditransfer ke lokasi penyimpanan lain. Caranya ya sederhana seperti tadi. Misalnya ada salah satu yang akan OMSIS pindahkan, pilih menu ubah seperti tadi ya, kemudian pilih pada bagian foldernya. Nah, di sini kan ada pilihan pindahkan, salin, hapus. Kemudian pada bagian menu lainnya, di sini ada menu rincian untuk melihat rincian dari aplikasi atau folder yang sudah terpilih tersebut atau sudah terchecklist tersebut. Kemudian ada pilihan ubah nama untuk mengubah nama dari folder atau file yang bersangkutan, dan lain-lain. Intinya begitu, OMSIS berimprovisasi saja. Kebutuhannya apa? Yang jelas, menu file manager atau pengolah file atau pengolah berkas itu kalau di handphone Samsung adanya dia di dalam folder Samsung, kemudian di file saya. Oke, saya kembalikan lagi settingnya seperti awal. Pada bagian pengaturan ini saya sembunyikan lagi file sistemnya.
untuk berjaga-jaga supaya tidak ada file sistem yang penting yang terhapus secara tidak sengaja. Oke, itu saja tutorial saya malam ini. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Selamat beristirahat bagi yang sudah akan beristirahat, dan selamat melanjutkan aktivitas bagi yang misalnya kerja lembur atau ada keperluan tertentu lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.